Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, beranggota 2 orang. Saya sendiri Bulan Bedianti dan di sebelah saya Naza Amelda. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi modern, yaitu valuta asing. Di video ini, kami akan menjelaskan apa itu valuta asing, bagaimana fungsinya dalam kegiatan ekonomi internasional, siapa saja yang terlibat dalam pasar falas, serta kenapa pasar ini punya peran besar dalam perdagangan antar negara. Topik ini penting karena hampir semua transaksi internasional, mulai dari impor, ekspor, investasi, sampai perjalanan luar negeri, semuanya tidak terlepas dari yang namanya valuta asing. Baiklah, di sini mari kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan membahaskan kenapa kita harus bahas valuta asing. Karena sekarang hampir semua negara saling terhubung. Negara ini butuh barang dari negara itu dan sebaliknya. Nah, masalahnya tiap negara punya mata uang yang berbeda. Maka kalau mau beli barang dari luar negeri, ya harus tukar dulu uangnya. Disitulah pasar valuta asing punya peran besar. Simpelnya kalau mau belanja internasional harus tukar uang dan tempat tukarnya itu di pasar falas. Nah, sekarang kita bahas dari inti materinya, yaitu pasar valuta asing atau sering kita dengar sebagai pasar falas. Jadi, pasar valuta asing itu tempat di mana mata uang dari berbagai negara dipertukarkan. Tapi jangan bayangin kayak money changer kecil ya. Ini skala raksasa, transaksinya bisa miliaran rupiah bahkan triliun setiap hari, dan pasarnya buka 24 jam non-stop karena tersebar di berbagai negara. Kenapa pasar ini penting banget? Karena setiap negara itu punya mata uang tersendiri. Pas Indonesia mau impor barang dari Jepang, maka harus bayar pakai yen. Nah, disitulah supaya bisa bayar, kita harus menukarkan rupiah jadi yen. Disitulah pasar falas berperan. Yang lebih uniknya, pasar falas ini punya lokasi fisik, semuanya dijalankan secara elektronik oleh bank, perusahaan, dan lembaga keuangan di seluruh dunia. Maka harga mata uang bisa berubah setiap detik, gara-gara jutaan orang dan perusahaan melakukan transaksi secara terus-menerus. Selain itu, buat perdagangan bisa, pasar falas juga jadi tempat negara menjaga stabilitas mata keuangan, mengatur risiko perubahan kurs, bank menyediakan layanan tukar-menukar valuta. Intinya, tanpa pasar falas, perdagangan internasional bakal macet total karena nggak ada mekanisme resmi untuk tukar uang antar negara. Dan karena pasar falas terus berjalan dari Tokyo ke Singapura dan ke London ke New York, pergerakan nilai tukar selalu hidup. Maka kita sering lihat kurs naik turun tiap hari, itu semua hasil interaksi besar dari pasar valuta asing. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu fungsi pasar valuta asing. Kalau tadi kita sudah tahu itu pasar falas, sekarang kita bahas fungsinya. Sederhana banget sebenarnya, tapi perannya besar untuk ekonomi dunia. Dan salah satunya ada memindahkan daya beli antar negara. Ini fungsi paling dasar. Misalnya Indonesia mau beli barang dari Jepang harus tukar pakai uang yen. Pasar falas membantu menukar rupiah ke yen. Tanpa fungsi ini kita nggak bisa bayar atau menerima pembayaran dari luar negeri. Jadi pasar falas itu semacam jembatan biar uang dari satu negara bisa dipakai negara lain. Dan yang kedua itu ada menyediakan kredit untuk perdagangan internasional. Barang yang dikirim antar negara butuh waktu lebih lama. Kadang perusahaan harus meminta kredit atau pembiayaan dulu sebelum barang sampai. Nah, pasar falas menyediakan fasilitas semua itu. Jadi bukan cuma tukar uang, juga membantu memperlancarkan proses dagang antar negara. Dan yang ketiga ada mengurangi risiko fluktuasi kurs atau hedging. Kurs mata uang itu naik turun terus. Perubahan kecil aja bisa bikin perusahaan rugi besar. Supaya lebih aman,
Perusahaan bisa melakukan yang namanya hedging. Contohnya, seperti perusahaan takut dolar naik bulan depan, mereka bisa mengunci harga sekarang lewat pesan kontrak di pasar falas. Jadi, pasar falas bisa dipakaikan buat melindungi diri dari risiko. Dan yang keempat itu ada sarana spekulasi. Nah, ini bagian dari yang sering bikin orang semangat. Bahkan banyak orang yang investor memanfaatkan naik turunnya nilai tukar untuk cari untung. Ini yang disebut spekulasi. Mereka beli saat kurs rendah, jual saat kurs naik. Walaupun berisiko, pasar falas memang memberi ruang untuk itu. Dan yang terakhir, mempermudahkan clearing internasional, yaitu setiap hari ada jutaan transaksi antar negara, supaya pembayaran antar negara enggak berantakan. Pasar falas membantu proses clearing alias pencocokan dan penyelesaian pembayaran. Tanpa fungsi ini, sistem keuangan global bisa kacau. Intinya dari kelima itu, kesimpulannya, pasar falas itu bukan cuma tempat tukar uang. Dia adalah sistem besar yang memastikan transaksi antar negara tetap berjalan lancar, aman, dan stabil. Bisa dibilang kalau tidak ada pasar falas, ekonomi global bakalan mogok. Selanjutnya saya akan membahaskan hal-hal yang membuat nilai tukar berubah. Nilai tukar kurs itu ibarat harga sayur di pasar, bisa naik turun setiap hari. Bedanya kalau sayur karena cuaca, nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor ekonomi, politik, dan psikologi pasar. Adapun penjelasannya, 1. Perbedaan tingkat inflasi antar negara. Inflasi tinggi, maka harga naik. Kalau harga dalam negeri naik terus, nilai mata uang bisa melemah. Kenapa bisa begitu? Karena barang di negara itu lebih mahal. Orang luar negeri jadi malas beli, maka itu permintaan mata uang turun. Dan ada juga karena konsumen dalam negeri lebih banyak membeli barang impor karena lebih murah, perlu mata uang asing, meminta falas naik, maka mata uang lokal melemah. Sebagai contoh sederhananya, kalau inflasi Indonesia tinggi, sementara Amerika stabil, maka USD cenderung menguat terhadap rupiah. Dan yang kedua, suku bunga atau interest rate. Suku bunga itu magnet buat investor. Kalau suatu negara meningkatkan suku bunga, maka investor asing terkait titip duit di bank negara itu dan modal asing masuk. Permintaan terhadap mata uang juga naik dan hasilnya mata uang menguat. Sebaliknya kalau suku bunga turun, investor cenderung keluar, maka mata uang melemah. Contohnya, BI naikkan suku bunga, maka investor beli rupiah dan menjadi rupiah menguat. Selanjutnya yang ketiga ada stabilitas politik dan kondisi keamanan. Nilai mata uang itu sensitif banget sama suasana politik. Kalau negara memiliki keamanan, pemerintah stabil, dan tidak ada konflik besar, investor merasa nyaman, maka mata uang stabil atau menguat. Kalau terjadi demo besar atau krisis politik, maka investor takut menarik uang atau mata uang lokal melemah. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh bagus, banyak lapangan kerja, perusahaan untung, dan ekspor naik, maka mata uang biasanya menguat karena negara dipandang menaik atau investasi. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi melambat atau minus, maka mata uang cenderung melemah. Dan yang kelima itu neraca perdagangan. Ini perbandingan antara barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Seperti kalau ekspor lebih besar dari impor, maka negara menerima banyak falas dan permintaan mata uang lokal naik, maka mata uang menguat. Dan juga kalau impor lebih besar, negara banyak membeli barang luar, butuh falas, maka mata uang lokal melemah. Contohnya Indonesia ekspor sawit naik, maka banyak dolar masuk dan rupiah menguat. Yang keenam, utang luar negeri. Kalau suatu negara besar utangnya, investor luar negeri ragu.
negara itu bisa bayar, dibikin mata uang melemah. Selain itu, semakin besar utang, semakin butuh falas buat bayar cicilan, dan permintaan falas naik, maka mata uang lokal melemah atau tertekan. Utang luar negeri yang aman tidak masalah, tapi kalau tidak terkendali bisa bikin kurs goyah. Dan yang ketujuh, spekulasi pasar. Ini faktor paling manusiawi. Kadang nilai tukar naik atau turun bukan karena ekonomi, tapi karena isu, rumor, dan prediksi. Contohnya, trader percaya dolar bakal naik. Mereka membeli dolar, akhirnya beneran naik. Dan ada juga rumor rupiah akan melemah. Semua orang serbu beli dolar dan rupiah benar melemah. Jadi pasar falas juga dipengaruhi oleh psikologi dan ekspektasi pelaku pasar. Yang kedelapan ada intervensi bank sentral. Bank sentral atau Bank Indonesia bisa turun tangan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Contohnya, kalau rupiah terlalu lemah lebih cepat, bisa BI menjual dolar cadangan devisa supaya dolar tidak naik terlalu tinggi, atau BI bisa menaikkan suku bunga. Aksi ini bisa bikin nilai tukar stabil dalam jangka pendek. Selanjutnya yang 9, aliran modal asing. Ada dua jenis modal, yaitu foreign direct investment, investasi jangka panjang, misalnya pabrik, perusahaan. Dan yang kedua ada portofolio, seperti investasi di saham dan obligasi. Kalau mereka banyak investor asing masuk, lebih banyak mereka beli rupiah dan permintaan naik, rupiah menguat. Kalau mereka keluar, mereka jual rupiah, beli dolar, dan rupiah melemah. Modal asing ini sangat sensitif terhadap berita ekonomi global. Dan yang ke-10, peristiwa global. Ini faktor besar yang dampaknya langsung terasa. Contohnya seperti perang, bencana besar, pandemi, krisis minyak, kenaikan harga komoditas, dan kebijakan ekonomi negara seperti AS atau Cina. Semua ini bisa membuat kurs berubah drastis bahkan dalam hitungan menit. Contoh nyatanya, saat pandemi 2020, hampir semua mata uang dunia melemah karena ketidakpastian global. Dan yang 11, harga komoditas dunia, minyak, emas, dan gas. Beberapa negara sangat bergantung pada komoditas. Jika harga komoditas naik dan negara itu eksportir, maka pendapat negara naik, banyak falas masuk, dan mata uang menguat. Jika harga komoditas turun, maka pendapat menurun, permintaan falas naik, mata uang melemah. Contohnya, negara sangat terpengaruhi Arab Saudi, Rusia, dan Indonesia. Dan yang terakhir, ke-12, kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, regulasi ekspor impor, keputusan anggaran negara bisa mempengaruhi pandangan investor tentang masa depan ekonomi dan otomatis mempengaruhi nilai tukar. Nah, materi selanjutnya saya akan membahaskan contoh kasus sederhana supaya lebih gampang memahami bagaimana nilai tukar itu bisa berubah. Kita lihat beberapa contoh kasus sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan nyata, yaitu salah satu contohnya ada kasus impor barang dari Amerika. Misalkan ada perusahaan Indonesia yang mengimpor laptop dari Amerika Serikat. Untuk membayar barang itu, perusahaan Indonesia harus menggunakan dolar AS atau bukan rupiah. Dan apa yang terjadi? Yaitu terjadilah perusahaan Indonesia pergi ke bank meminta beli dolar, dan banyak perusahaan lain juga melakukan hal yang sama. Akhirnya permintaan terhadap dolar naik. Karena permintaan naik, harga dolar naik, rupiah melemah. Gambarannya, sebelumnya 1 USD sama dengan 15.000 rupiah, dan setelah permintaan tinggi 1 USD jadi 15.500 rupiah. Jadi hanya karena impor meningkat, nilai tukar bisa berubah. Dan yang selanjutnya, kasus ekspor yang meningkat.
Sebaliknya, kalau ekspor Indonesia meningkat, misalnya ekspor sawit, kopi, atau tekstil, maka apa yang terjadi? Pembeli luar negeri membayar dengan dolar. Dolar masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar. Eksportir menukarkan dolar itu jadi rupiah. Dolar jadi banyak, maka rupiah menguat. Contohnya, dolar beredar lebih banyak, nilai USD turun, rupiah jadi lebih kuat. Dan yang ketiga, kasus suku bunga naik. Misalkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka dampaknya investor asing tertarik menaruh uangnya di Indonesia karena bunga lebih tinggi dan mereka harus membeli rupiah untuk berinvestasi. Permintaan rupiah naik, maka rupiah menguat. Contoh perubahannya, sebelumnya 1 USD itu 15.500. Setelah suku bunga naik, 1 USD jadi 15.200 rupiah. Ini sering terjadi di dunia nyata. Mungkin materi saya sampai sini dulu, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Bulan Medayanti. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siapa saja peserta pasar falas. Peserta pasar falas itu ada banyak ya. Yang pertama itu dealer falas atau bank dan lembaga keuangan besar. Ini pemain utama di pasar valuta asing. Mereka yang menyediakan harga jual dan harga beli mata uang setiap detik. Bank-bank besar dunia seperti HSBC, Citibank, JP Morgan, BCA, Mandiri, semuanya terlibat di sini. Mereka inilah yang selalu siap buat jual beli falas dalam jumlah yang sangat besar. Kalau pasar falas itu kayak supermarket, bank ini adalah pemilik tokonya. Yang kedua, perusahaan dan individu atau importir, eksportir, investor, dan turis. Kelompok ini paling banyak memakai jasa pasar falas secara langsung. Contohnya seperti yang pertama, importir perlu beli mata uang negara asal barang. Dan yang kedua, eksportir perlu menukar uang asing ke rupiah. Yang ketiga, investor yang punya saham luar negeri perlu konfirmasi mata uang. Yang keempat, orang biasa yang mau liburan luar negeri juga butuh menukar uang. Dan yang kelima, sederhananya mereka ini konsumen dalam pasar falas. Dan yang ketiga itu ada spekulator dan arbitrase. Nah, ini pemainnya yang tujuannya mencari keuntungan. Mereka beli mata uang saat murah dan menjualnya saat mahal. Mereka yang selalu memantau perubahan kurs, bahkan pergerakan kecil pun menjadi peluang. Arbitrase juga mirip, tapi mereka memanfaatkan perbedaan harga antara dua tempat atau dua pasar. Misalnya, harga dolar beda tipis di London dan di Tokyo. Langsung beli di satu tempat, jual di tempat lain. Walaupun kesannya oportunis, kelompok ini membantu pasar tetap aktif dan likuid. Dan yang keempat ada bank sentral. Inilah pemain paling berwibawa. Bank sentral seperti Bank Indonesia tugasnya bukan cari keuntungan, tapi menjaga stabilitas nilai tukar negara. Caranya gimana? Yang pertama, beli falas saat rupiah terlalu kuat. Yang kedua, jual falas saat rupiah melemah. Dan yang ketiga, membentuk cadangan devisa. Tindakan mereka ini juga disebut dengan investasi pasar dan sangat berpengaruh pada pergerakan kurs. Caranya bagaimana? Yang pertama, beli falas saat rupiah terlalu kuat. Yang kedua, jual falas saat rupiah melemah. Yang ketiga, membentuk cadangan devisa. Tindakan mereka ini disebut dengan intervensi pasar dan sangat berpengaruh pada pergerakan kurs. Singkatnya, peserta falas ini mulai dari bank besar, perusahaan, orang biasa, trader, dan sampai bank sentral. Semua punya tujuan yang berbeda dan semuanya berperan supaya pasar falas tetap menjalani dengan lancar. Selanjutnya, jenis-jenis pasar valuta asing. Sekarang kita bahas nih, pasar valuta itu ternyata nggak cuma satu jenis. Ada beberapa bentuk transaksi yang dipakai sesuai kebutuhan. Jadi, perusahaan atau bank tinggal pilih mau pakai yang mana. Yang pertama itu ada pasar spot atau transaksi cepat dan langsung.
Pasar spot itu jenis yang transaksi paling simpel dan paling cepat. Di sini pertukaran mata uang dilakukan langsung atau maksimal selesai dalam 1-2 hari kerja. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada cash. Cash itu selesai hari itu juga. Dan yang kedua ada top atau tomorrow. Selesainya itu besok. Dan yang ketiga itu ada spot. Selesai dalam 48 jam. Biasanya dipakai untuk pembayaran perdagangan cepat, kebutuhan mendadak, atau transaksi langsung tanpa ribet. Simpelnya, kalau mau tukar uang saat itu juga, yang inilah tempatnya. Yang kedua, pasar forward atau perjanjian untuk masa depan. Pasar forward itu transaksi yang dilakukan sekarang dan berlaku untuk masa depan. Contohnya, perusahaan mau bayar barang dari luar negeri 3 bulan lagi, tapi takut kurs dolar naik. Makanya mereka mengunci harga dari sekarang lewat kontrak forward. Fungsinya untuk menghindari risiko kurs, memastikan biaya lebih stabil dan tidak berubah-ubah. Jadi, forward itu cocok buat yang mau main aman. Dan yang ketiga, ada pasar currency futures atau versi resmi dari forward. Futures ini mirip kayak forward tapi lebih teratur, resmi, dan diperdagangkan di bursa khusus. Ciri-cirinya, jumlah mata uang sudah standar, tanggal jatuh temponya sudah ditentukan, dan punya aturan baku dari bursa. Karena lebih teratur, futures juga sempat sangat populer di kalangan perusahaan besar, investor, sampai ke spekulator. Mereka pakai futures sebagai alat lindung nilai sekaligus peluang keuntungan dari fluktuasi kurs. Yang keempat ada currency option atau lebih fleksibel dan tidak mengikat. Option ini berbeda dari forward dan futures karena sifatnya lebih santai. Ada 2 jenis, yaitu call option yang disebut dengan hak untuk membeli falas. Yang kedua ada put option yang disebut dengan hak untuk menjual falas. Dipakai ketika perusahaan atau investor ingin melindungi diri tapi tetap ingin punya pilihan kalau nanti kondisinya berubah. Karena sifatnya nggak wajib dieksekusi, option dianggap paling fleksibel. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pasar euro dolar. Euro dolar itu sebenarnya dolar Amerika, tapi disimpan di bank yang berada di luar Amerika Serikat. Contohnya, dolar yang disimpan di bank Inggris, Singapura, Jepang, bahkan Rusia itu semua disebut euro dolar. Kenapa bisa euro dolar? Jadi awal munculnya masa Perang Dingin. Uni Soviet punya banyak simpanan dolar di Amerika. Mereka takut duitnya dibekukan Amerika gara-gara konflik politik. Akhirnya mereka pindahin simpanan dolar itu ke bank-bank Eropa supaya lebih aman. Dari situ muncul euro dolar karena awalnya banyak disimpan di Eropa. Sekarang euro dolar sudah jadi bagian penting dari keuangan internasional. Kenapa? Karena aturannya lebih longgar dibandingkan kalau simpan dolar di Amerika. Bunga yang diberikan bank luar Amerika biasanya lebih tinggi. Banyak perusahaan dan investor lebih suka pakai euro dolar untuk transaksi besar. Transaksi euro dolar membuat perputaran dolar menjadi global, bukan cuma milik AS. Simpelnya, euro dolar itu dolar internasional yang dipakai lintas negara. Jadi seperti dolar bebas yang nggak terlalu terikat aturan ketat Federal Reserve. Makanya pasar euro dolar sekarang jadi salah satu pasar uang terbesar di dunia dan banyak dipakai perusahaan global untuk pinjaman, investasi, dan transaksi internasional. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asal-usul dan sejarah terbentuknya pasar valuta asing. Valuta asing bukan muncul begitu saja. Ada perjalanan yang sangat panjang sampai akhirnya dunia ini punya sistem falas seperti sekarang. Masa awal pertukaran barang, orang-orang zaman dahulu melakukan barter. Contohnya beras ditukar sama kain. Tapi barter ini tidak mudah.
karena susah mencocokkan nilai yang jelas dan mencocokkan kebutuhan. Akhirnya, manusia mulai menggunakan logam mulia seperti emas, perak sebagai alat tukar. Saatnya ketika munculnya mata uang, ketika bangsa-bangsa mulai mencetak mata uang sendiri, barulah transaksi antar negara ini terjadi. Tetapi masalah yang baru ini muncul karena setiap negara ini memiliki mata uang yang berbeda. Dan pembahasan selanjutnya tentang gold standard atau standar emas. Pada abad ke-19, dunia memakai sistem emas. Nilai mata uang ditentukan berdasarkan emas. Contohnya 1 pound Inggris itu sekitar 7,3 gram emas dan 1 dolar AS itu sekitar 1,5 gram emas. Runtuhnya standar emas dan munculnya kurs modern. Setelah Perang Dunia I dan Kedua, ekonomi kacau sehingga standar emas tidak bisa dipertahankan. Dengan akhirnya pakai sistem kurs modern. Kurs mengambang, kurs tetap, kurs mengambang terkendali. Itulah sistem yang kita pakai sekarang. Dan selanjutnya ada sistem transaksi falas modern. Saat ini semua transaksi falas berjalan dengan lancar secara digital, real time, dan dalam hitungan detik. Pasar falas adalah pasar yang terbesar di dunia dengan transaksi yang lebih dari USD 7 triliun per hari. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis kurs. Yang pertama itu ada kurs jual dan kurs beli. Kurs jual ini harga yang ditawarkan bank saat menjual falas kepada nasabah. Sedangkan kurs beli ini harga ketika bank membeli falas dari nasabah. Selanjutnya kita bahas tentang kurs spot dan kurs forward atau versi teori ekonomi. Spot rate kurs saat ini, forward rate kurs yang disepakati untuk masa depan yang ditentukan oleh suku bunga, permintaan, dan inflasi. Dan kita juga akan membahas tentang kurs efektif. Kurs efektif ini gabungan beberapa kurs mata uang negara lain yang dihitung berdasarkan negara mana yang paling banyak ekspor impor dengan Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang teori-teori yang menjelaskan kenapa kurs berubah. Yang pertama itu ada Purchasing Power Parity yang disebut dengan PPP. Teori ini juga bilang mata uang negara dengan harga barang yang lebih mahal akan melemah. Contohnya, kalau Indonesia inflasi tinggi, itu disamakan dengan rupiah melemah. Dan yang kedua itu ada Interest Rate Parity atau IRP. Jika suku bunga Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara lain, rupiah ini menguat karena investor itu masuk. Dan ada juga tentang Fisher Effect, hubungan antara inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Teori ini dipakai bank sentral untuk menentukan kebijakan moneter. Selanjutnya ada teori permintaan dan penawaran. Kalau banyak orang butuh dolar, dolar naik. Kalau dolar banyak beredar, dolar itu turun. Ada juga tentang jenis-jenis teori dalam transaksi valuta asing. Yang pertama itu ada risiko transaksi. Rugi karena fluktuasi kurs waktu transaksi terjadi. Terus ada tentang risiko translasi atau akuntansi. Perusahaan yang punya aset atau dagang di luar negeri harus mengubah laporan keuangan ke rupiah. Kurs berubah, laporan rugi laba berubah. Ada juga tentang risiko ekonomi. Jika kurs berubah terus dalam jangka yang panjang, perusahaan bisa hilang daya asing. Ada juga tentang risiko negara. Kurs mata uang negara yang sedang perang, krisis politik, atau embargo bisa jatuh drastis. Selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen hedging atau perlindungan. Yang pertama itu ada swap falas, yaitu transaksi menukar mata uang sekarang lalu menukarnya kembali di masa depan. Dan yang kedua itu ada forward to forward. Kontrak forward tiap fleksibel bisa diperpanjang atau diundur. Terus kita bahas tentang cross currency swap, tukar suku bunga plus mata uang sekaligus. Lalu tentang natural hedging, perusahaan mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam mata uang yang sama supaya tidak kena risiko falas. Lalu kita akan membahas tentang lembaga internasional yang mengatur valuta asing. Yang pertama itu ada IMF, itu bisa disebut dengan International Monetary Fund, yaitu mengawasi stabilitas global dan membantu negara yang krisis dengan mata uang. Lalu kita membahas tentang Bank for International Settlements. Banknya itu bank sentral yang mengatur standar transaksi falas dunia.
Lalu tentang WTO dan OECD, ikut andil dalam regulasi perdagangan internasional yang berhubungan dengan nilai tukar. Lalu ada valuta asing dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu valuta asing adalah pertukaran sharp, bukan komoditas. Lalu syarat-syarat transaksi. Yang pertama itu harus arah terima langsung. Dan yang kedua, tidak boleh ada penundaan tanpa akad yang jelas. Lalu tidak boleh ada unsur riba. Lalu ada forward futures dan swap klasik dilarang dalam syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang global reserve currency atau mata uang cadangan dunia. Apa sih mata uang cadangan dunia? Mata uang dunia itu yaitu digunakan negara-negara lain sebagai penyimpanan cadangan devisa, pembayaran hutang internasional, alat transaksi global, dan standar perdagangan internasional. Dan mata uang yang paling dominan itu seperti USD, Euro, Yen Jepang, Pound Sterling, dan Yuan Cina. Kenapa dolar mendominasi? Karena Amerika punya ekonomi terbesar, sistem perbankan kuat, pengaruh politik global, kepercayaan internasional. Baiklah teman-teman, sampai di sini saja penjelasan dari kami mengenai valuta asing, mulai dari pengertian, fungsi, jenis-jenis pasar falas. Melalui materi ini, kita bisa melihat bahwa transaksi antar negara tidak akan berjalan tanpa adanya pasar valuta asing. Saya Bulan Medianti dan rekan saya Neza Amelda mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menyaksikan video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.